Hai, dengan saya Dean Andira di sini. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman kenapa sih teman-teman harus menggunakan Facebook Ads ya. Nah, jadi sebelum saya upload video ini, saya udah share ke semua list saya gitu ya, bahwa saya pengen sharing seputar Facebook Ads. Dan ini adalah video pertama yang saya keluarkan ya buat teman-teman. Jadi sebelum kita membahas soal teknis, sebelum kita membahas yang lain-lain, saya pengen teman-teman mindsetnya benar dulu gitu ya. Kenapa sih teman-teman harus pakai Facebook Ads? Karena kalau teman-teman nggak ngerti alasannya kenapa, teman-teman nggak akan pakai tools ini gitu ya. Teman-teman nggak akan beriklan di Facebook kalau teman-teman nggak ngerti kenapa dan alasannya apa ya. Nah, supaya teman-teman bisa prakteknya maksimal, prakteknya konsisten dan yakin, maka teman-teman harus memahami dulu alasan kenapa sih harus Facebook Ads ya. Kenapa nggak Instagram Ads, kenapa nggak Google Ads gitu ya, kenapa nggak YouTube, kenapa nggak iklan di TV, kenapa nggak iklan baliho gitu ya, kenapa sih harus Facebook Ads. Nah, ini kita akan cari tahu kenapa sih harus Facebook Ads ya. Oke. Nah, yang pertama teman-teman bisa lihat ya, ini ada data dari Hootsuite ya, Hootsuite. Nah, Facebook menduduki urutan pertama sebagai sosial media yang paling sering digunakan ya. Nah, Facebook ada di atasnya YouTube ya. Jadi kalau kita berbicara kenapa harus Facebook Ads, ya udah jelas gitu kan, bahwa Facebook adalah sosial media yang paling sering digunakan oleh seluruh dunia. Nah, teman-teman mungkin berbicara YouTube aja deh, nggak usah Facebook. Teman-teman gini, kalau teman-teman berbicara pengen YouTube aja nggak mau Facebook, coba teman-teman lihat urutan ketiganya, itu ada WhatsApp ya. WhatsApp itu tuh adalah salah satu anak perusahaan dari Facebook ya. WhatsApp itu adalah bagian dari Facebook juga. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman bisa beriklan di Facebook, otomatis teman-teman juga bisa mengoptimalkan yang namanya WhatsApp ya. Lalu lihat yang nomor 4, ini ada FB Messenger ya, ini FB Messenger. Nah, FB Messenger udah jelas, ini adalah fitur dari FB untuk kita bisa saling mengirim pesan ya. Kalau dulu tuh kan untuk DM-an atau kirim pesan di Facebook tuh kita di satu aplikasi ya, satu aplikasi Facebook aja. Nah, sekarang tuh aplikasinya dipisah, FB Messenger. Nah, kalau teman-teman bisa Facebook Ads, teman-teman bisa memunculkan iklannya di FB Messenger juga ya. Nah, lalu ada WeChat gitu ya, Weixin. Nah, lalu di bawahnya ada Instagram. Dan yang keren banget teman-teman, Instagram pun udah dibeli oleh Facebook ya. Jadi kalau teman-teman bisa Facebook Ads, teman-teman udah bisa beriklan di Facebook, di WhatsApp, dan juga di FB Messenger sama Instagram. Nah, Instagram ini tuh kalau teman-teman jualan produk-produk untuk anak muda yang harganya lumayan gitu ya, atau yang daya belinya tinggi gitu, yang daya belinya agak cukup tinggi. Nah, itu Instagram teman-teman bisa maksimalkan. Dan ketika teman-teman menguasai skill Facebook Ads, teman-teman bisa beriklan di semuanya ya. Dan teman-teman benar-benar bisa memaksimalkan semua platformnya. Karena saya dengar nih sebentar lagi tuh WhatsApp juga bakal ada WhatsApp Ads ya. Nah, ini kalau WhatsApp ada WhatsApp Ads juga dan bisa kita kendalikan dari bisnis manajernya Facebook Ads gitu ya. Nah, ini bakalan gila banget ya, bakalan powerful banget. Dan teman-teman bakal bisa mendatangkan calon buyer yang banyak sekali ya, karena kita tahu pengguna Facebook tuh banyak banget ya, banyak banget. Oke, nanti teman-teman kalau pengen cek berapa pengguna Facebook di seluruh dunia, teman-teman cek aja di Google ya, nggak usah saya jelasin juga, karena di sini teman-teman udah bisa lihat sendiri bahwa di sini Facebook tuh udah menang sebagai sosial media yang paling sering digunakan. Oke, nah kenapa sih Facebook Ads? Facebook Ads itu tertarget dan murah ya. Kenapa tertarget dan murah? Nah, yang pertama bisa sangat-sangat tertarget ya. Kalau kita misalnya zaman dulu iklan tuh, misal teman-teman nih iklan di koran gitu ya, kita bayar misalnya nih 2 juta. Bisa nggak kira-kira kita ngiklanin ke orang-orang yang cuma punya minat ke anime Naruto misalnya? Itu nggak bisa kan, random banget ya kalau misalnya di koran. Oke, misalnya mungkin ada tipikalnya nih umur berapa yang suka baca koran, atau di radio ada tipikal umur berapa sampai umur berapa. Tapi kalau untuk tertarget banget gitu ya, tertarget banget ke interestnya gitu, ke minatnya, ke hobinya tuh apa, itu tuh nggak bisa kalau zaman dulu ya. Tapi sekarang di Facebook Ads itu sangat-sangat mungkin.
Kalau teman-teman misalnya pengen ngiklanin ke orang yang suka dengan Blackpink gitu ya, suka dengan Blackpink, dan teman-teman gak mau ngiklanin ke orang yang punya minat-minat lain, cuma yang Blackpink doang gitu ya. Nah itu bisa banget. Dan ketika teman-teman bisa beriklan dengan budget yang hemat, ya dengan yang sangat tertarget, maka teman-teman nggak perlu membuang-buang uangnya untuk beriklan ke orang yang tidak memiliki minat terhadap produk yang teman-teman jual ya. Nah jadi ini sangat-sangat tertarget banget. Kalau tadi kita ngomongin di misalnya di koran atau di radio kita bayar 2 juta nih buat iklan dan orangnya nggak tertarget, misalnya teman-teman di sini bakar 2 juta, itu benar-benar tertarget ya, benar-benar tertarget. Bahkan teman-teman bisa mulai iklannya dengan sangat murah banget, puluhan ribu udah bisa mulai ya. Nah yang kedua, tampilan iklannya tidak spamming ya. Nah kalau misalnya teman-teman pernah masuk ke sebuah website, lalu teman-teman ketika klik tombol gitu ya, itu bakal muncul iklan pop up yang ngeganggu banget ya. Atau ketika teman-teman masuk sebuah website, itu ada iklan dari di atas, di pinggir gitu ya, lalu muncul gitu pop up ngeganggu banget. Jadi kita kontennya malas lihat karena udah keburu banyak iklan. Tapi kalau di Facebook tuh enggak. Tampilan iklan itu soft banget. Kenapa? Karena tampilannya tuh sama dengan postingan biasa ya teman-teman. Sama banget dengan tampilan postingan biasa. Nah, cuma bedanya ada tulisan bersponsor ya. Kalau misalnya iklan yang berbayar, Facebook Ads gitu ya. Tapi secara semuanya tuh itu nggak ngeganggu. Malah ketika kita scroll doang, ya cuma ada tulisan bersponsor doang. Apa bedanya sih sama dengan postingan biasa gitu kan? Kalau kita jualan organik juga ya kita bisa aja ngiklan gitu kan, cuma nggak ada tulisan bersponsor. Tapi kalau kita menggunakan iklan yang berbayar, itu sama banget dan hanya ada tulisan bersponsor aja. Jadi ini efektif banget ya, yang saya rasakan efektif banget dan tidak mengganggu. Jadi iklan bisa lebih optimal. Oke? Nah lalu lebih murah dibandingkan iklan konvensional. Coba teman-teman kalau misalnya iklan di koran, di radio, apalagi di televisi gitu ya, di TV, mungkin orang dulu harus keluar uang jutaan gitu ya. Kalau di TV apalagi ratusan juta. Itu kita baru ngomongin biaya iklan awareness doang gitu ya, supaya orang tahu. Belum lagi kita berbicara soal modal untuk distribusi. Misalnya teman-teman jualan popok gitu ya, popok bayi. Nah, kita iklan di TV, itu orang nggak bisa langsung order gitu ya ke WA gitu ya. Kalau misalnya orang mau order kemana? Ya ke jalur distribusi yang terdekat gitu kan. Karena zaman dulu belum ada internet gitu ya. Ada sih yang di TV itu kita ngiklan langsung telepon gitu ya. Itu biasanya untuk barang-barang mahal gitu kan. Untuk barang-barang ya as seen on TV gitu. Kayak misalnya untuk alat fitness atau alat apa gitu ya. Itu ada, atau produk-produk unik. Tapi ya kalau untuk jualan produk-produk yang harganya terjangkau lah ya gitu ya, itu kayaknya kurang efektif. Jadi iklannya tuh benar-benar harus modal sekaligus gede teman-teman, ratusan juta, dan kita harus mikirin juga modal yang miliaran mungkin ya untuk distribusi ke warung-warung, ke supermarket ya, seperti itu. Nah tapi kalau misalnya kita ngomongin Facebook Ads, kita modal 25.000 aja tuh udah bisa beriklan teman-teman. 25.000, 50.000 kita udah bisa beriklan. Karena saya pun pernah beriklan dengan modal 25.000 mendapatkan profit ya, pernah banget ya. Jadi di sini tuh teman-teman bisa beriklan walaupun teman-teman bukan anak orang kaya ataupun teman-teman nggak punya investor gitu ya. Teman-teman nggak punya investor nggak masalah. Teman-teman bisa cari penghasilan dari jualan atau kerja dan sisihkan uangnya untuk mulai investasi beriklan gitu ya. Nah, lalu terhubung ke Instagram dan ada kabar terhubung ke WhatsApp karena ada seperti yang saya bilang tadi gitu ya, bakalan ada fitur WhatsApp Ads ya, ke Instagram, ke Facebook Messenger, dan ada juga beberapa platform lain yang kalau kita buka itu udah kerja sama Facebook, jadi iklan Facebook bakal tetap muncul karena pixelnya ngikutin ya. Lalu ada data yang bisa dianalisis. Ini teman-teman, kalau teman-teman zaman dulu gitu ya iklan di TV, ya itu datanya nggak spesifik, tapi kalau ini berapa orang yang nonton, berapa orang yang terjangkau, berapa orang yang ngeklik, berapa orang yang masuk website, berapa orang yang menghubungi ke WhatsApp gitu ya, itu semuanya ada datanya. Jadi di sini teman-teman bisa lebih efektif lagi gitu ya. Selain lebih murah, menurut saya pribadi lebih efektif karena ada data yang bisa dianalisis ya. Oke. Nah, teman-teman, nah ini adalah contoh
ketika saya beriklan dengan hanya modal 50.000 ya. Nih 50.000, 50.000, 25.000. Nah, tapi saya bisa beriklan rutin nih sampai 2.441 klik gitu ya. Ini 400, 137, 471 nih. Ini saya coba modal 50.000 lah teman-teman ya. Kita bisa mendapatkan hasil yang sangat murah. Satu kali untuk mendatangkan satu orang yang nanya, saya hanya mengeluarkan uang Rp2.000 teman-teman. Ini murah banget ya. Kalau misalnya teman-teman dari 2.000 ini teman-teman dapat untung misalnya 50.000, udah untung 48.000 ya. Jadi ini sangat-sangat murah banget kalau teman-teman bisa memaksimalkannya ya. Jadi teman-teman enak banget FBS ya. FBS itu enak banget. Ini lihat, ini kita bisa menyangkau dengan ini saya beberapa hari ya. Jadi ini bukan satu hari, bukan saya iklan 50.000 dapat bisa menjangkau 550.000 orang. Ini tuh setelah 1 bulan apa 2 bulan gitu ya, saya lupa. Ini tuh akun iklan pertama saya banget. Nah, saya bisa menjangkau 550.000 orang dan ada 2.000 orang yang akhirnya tertarik untuk kontak untuk beli gitu ya teman-teman, menjadi leads lah ya kalau bahasa internet marketingnya. Nah, lalu dari segitu teman-teman, akhirnya sekarang saya bisa beriklan sampai ratusan juta ya teman-teman. Bahkan ini saya beriklan dalam hitungan 1 bulan aja itu angkanya udah 100 jutaan ya teman-teman. Dan ini saya pakai beberapa ad account ya. Ini saya tunjukin cuma 1 ad account aja yang saya tunjukin. Ini udah bisa spending sampai segini. Dan enaknya teman-teman, saya bisa dikasih tenggang pembayaran. Saya tuh baru ditagih pembayarannya setelah bayar 12.500.000. Nah, nanti saya akan ajarkan juga ya teman-teman caranya bagaimana, tapi nggak di video ini ya teman-teman. Bayangin, saya modal 50.000 iklan sampai bisa iklan segini ya, bisa iklan jutaan sehari. Dalam sebulan itu ratusan juta. Nah teman-teman, ini adalah salah satu contoh iklan saya yang saya berjualan tuh ke end user ya, alias saya berjualan ke pembeli langsung. Saya beriklan hanya dengan modal 50.000 teman-teman. Dengan modal 50.000 saya bisa mendatangkan 11 leads ya. Di sini saya pasang eventnya add to charge. Kalau teman-teman masih bingung, nanti bakal saya jelasin ini apa ya. Nah, pokoknya intinya tuh ini ada 11 orang yang akhirnya klik tombol saya dan akhirnya bertanya ke WhatsApp ya. Nah, teman-teman coba bayangin. Misalnya di sini dari 11 orang ini gitu ya, teman-teman bisa closingin 3 orang aja gitu ya. Nah, teman-teman punya produk yang untungnya tuh cuma 30.000. Nah, 30.000 ini teman-teman dikali 3 gitu ya, 30.000 kali 3 itu teman-teman bisa dapat untung 90.000 kotor. Dikurangi budget iklan 50.000, teman-teman hari itu udah dapat sekitar 40.000 rupiah ya. Tanpa teman-teman harus cari-cari di mana pembeli, karena pembelinya itu datang sendiri gitu ya, nanya, lalu teman-teman tinggal closingin aja. Nah, kalau teman-teman punya produk yang untungnya 50.000 gitu ya, teman-teman iklan 50.000, ada 11 yang nanya, closing 3, ya teman-teman udah untung 150.000. 150.000 dikurangi 50.000, teman-teman udah untung 100.000 ya. 100.000 dikali 30 hari itu teman-teman udah dapat sekitar 3 jutaan ya. Ini kalau cuma 3. Gimana dari 11 ini teman-teman bisa closing 5 ya. Coba dibayangin aja. Makanya saya bilang kalau teman-teman di sini udah menguasai skill ini ya. Skill FBS ini adalah skill yang menurut saya pribadi lah high income skill ya, dimana teman-teman bisa dapetin income yang sangat gede banget kalau teman-teman udah menguasai skill ini. Nah, makanya sayang banget nih kalau teman-teman sekarang masih takut, teman-teman masih nggak mulai-mulai dan nggak mau tahu gitu ya seputar Facebook Ads ini, ya teman-teman bakal ketinggalan ya, karena udah banyak banget teman-teman yang berhasil di Facebook Ads ini dan mereka bisa berubah hidupnya. Ada salah satunya saya lah teman-teman ya. Saya dari Facebook Ads ini gitu dulu mungkin iklan ratusan juta per bulan tuh belum kebayang gitu ya. Tapi ketika saya udah menggunakan Facebook Ads, wah ternyata biasa aja gitu ya. Udah biasa aja gitu, bakar iklan ratusan juta tuh udah biasa aja, udah bukan hal yang bikin deg-degan lagi gitu ya. Nah, kalau teman-teman gak mulai-mulai, teman-teman gak akan ngerasain di titik saya, di mana teman-teman bisa iklan ratusan juta setiap bulannya ya. Oke. Jadi teman-teman, saran saya pribadi, teman-teman coba mulai masuklah ke dunia FB Ads ya. Kalau teman-teman pengen bisa mendapatkan income ya 10 juta, 30 juta, 50 juta per bulan pun sangat-sangat mungkin kalau teman-teman udah mahir gitu ya. Karena saya udah pernah ngelihat orang gitu ya ngehasilin 90 juta
satu hari loh teman-teman, 90 juta satu hari dari Facebook Ads jualan produk ke end user ya. Saya udah pernah lihat gitu ya. Kalau saya ngalamin belum, ya mungkin nanti bisa nyusul ke sana gitu ya. Tapi saya udah lihat, makanya saya optimis mungkin saya suatu saat juga bisa ngejar ke sana gitu ya, untung 90 juta sehari gitu ya pakai Facebook Ads. Oke. Besok saya akan share materi lagi selain materi ini. Kalau menurut teman-teman materi ini bermanfaat, teman-teman bisa klik tombol di bawah ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan materi-materi terupdate yang akan saya share seputar Facebook Ads.